Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu pengawas bina yang saya hormati, ibu guru SD Negeri Pacet 1 yang saya hormati dan saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Amin. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesediaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyediakan tempatnya, yang telah bersedia datang pada kegiatan hari ini, yaitu pada kegiatan observasi kepala sekolah dalam memandu perencanaan pembelajaran. Mengingat kita sudah melaksanakan pembelajaran selama 1 semester dan ada data hasil rapor pendidikan yang telah dianalisis bersama dengan ibu operator dan ibu bendahara. Saya menemukan beberapa hal yang perlu kita bahas terkait dengan perencanaan pembelajaran nanti di semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Sebelumnya saya berterima kasih atas totalitas, integritas, dan dedikasi yang tinggi dari Bapak dan Ibu guru yang telah melaksanakan program sekolah mulai dari kemarin awal PPDB, lalu ada jamran, kemudian ada UTS, PAT, AMDK, lalu kemudian yang terakhir ujian sekolah. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar berkat dukungan dari guru semua. Selanjutnya mari kita mulai acara ini. Tujuan acara ini adalah merencanakan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran dari hasil analisis rapor pendidikan. Adapun hasil dari rapor pendidikan, alhamdulillah berkat kerjasama dari semua warga sekolah, alhamdulillah Pacet 1 mendapatkan kenaikan di beberapa komponen di rapor pendidikan, yaitu di kemampuan literasi murid, karakter murid, kondisi keamanan sekolah, dan kondisi kebinekaan sekolah. Hal tersebut juga tidak lepas dari kerjasama, koordinasi, kolaborasi, dedikasi dari Bapak Ibu di sekolah, baik itu dalam pengerjaan PMM, dalam diklat secara mandiri PMM. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan juga di kelas. Alhamdulillah ya, untuk guru Pacet 1 rata-rata untuk tahun ini ya, tahun ajaran 2003-2004 sudah mendapatkan 2 sampai 3 sertifikat per individu, ada yang 3, ada yang 2. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi atas kontribusinya. Lalu saya juga sebelum dilanjutkan mengucapkan selamat kepada Bu Wina yang telah selesai melaksanakan pendidikan guru penggerak yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap hasil rapor pendidikan dan berpengaruh terhadap hasil rapor pendidikan. Alhamdulillah kelas 1 berarti ada 2 guru penggerak dan 2 calon guru penggerak yang nantinya akan mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu dengan
Mulyana dan Bu Endah. Mudah-mudahan kita itu sekarang dan tidak parkir. Jadi nanti hasil rapor pendidikannya pun ikut meningkat. Nah, di balik keberhasilan Bapak Ibu ada yang harus atau yang perlu ditingkatkan, yang nilai yang turun dari tahun 2023 kemarin, yaitu terkait dengan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran tersebut dinilai dari metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dukungan psikologis kepada murid. Nah, ini detail tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran secara global artinya praktik pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman dan pengetahuan baru. Jadi kalau secara bahasa simpelnya, metode pembelajaran itu adalah teknik dari seorang guru untuk menyampaikan, membangun pemahaman baru, menyampaikan pengetahuan baru sehingga bisa diterima oleh murid. Nah, yang ini yang masih perlu peningkatan yang kemarin turun. Cara untuk mengukur capaian indikator ini adalah dari nilai rata instruksi yang efektif dari guru kepada murid, panduan guru dalam pembelajaran, aktivitas yang interaktif, nanti ada hubungannya dengan metode pembelajaran, lalu pembelajaran literasi, pembelajaran numerasi, seperti pembelajaran terbuka. Jadi ini link ya dengan tadi ada capaian sebelumnya, yaitu di capaian numerasi dan literasi di sini. Ini link dengan kualitas pembelajaran. Untuk skor capaian metode pembelajaran tahun ini 67,87, turun sedikit dari tahun lalu, turun 4,19. Tahun lalu 72,06, tahun sekarang 67,87. Jadi hasil dari analisis rapor pendidikan bukan berarti Bapak Ibu metode pembelajarannya salah atau metode pembelajaran malah tidak menerapkan metode pembelajaran, tapi hanya saja di sini nanti ada, saya buka lagi di analisis rapor pendidikan yang lain, nanti ada penekanan di bidang tertentu seperti itu. Lanjut. Kemudian di manajemen kelas, Bapak Ibu merupakan manajer di kelas, di mana Bapak Ibu mengontrol semua yang ada di dalam kelas, baik itu perilaku, baik itu suasana kelasnya, disiplin positifnya, lingkungannya, dan pemusatan perhatian terhadap aktivitas tugas yang relevan, tugas-tugasnya yang relevan. Nah, bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Di indikator ini dilihat dari keteraturan suasana kelas, disiplin positif, disertai lingkungan belajar. Keteraturan suasana kelas mulai dari pengaturan tempat duduk atau pengaturan poster-poster seperti itu, yang menciptakan suasana kelas yang lebih memotivasi siswa. Kalau disiplin positifnya sudah mulai berjalan, alhamdulillah. Kemarin saya menganalisis, melihat pembelajaran di kelas bahwa tidak hanya kelas 1 dan kelas 4, bahkan semua kelas sudah membuat keyakinan kelas. Itu merupakan salah satu elemen dari disiplin positif. Skor pencapaian manajemen untuk tahun ini 73,58, masih bagus. Namun turunnya cukup drastis, 11,09 dari tahun lalu 84,67. Jadi perlu diperhatikan, perlu kita tingkatkan lagi
bukan berarti wah kita kurang, tapi perlu ada yang diperbaiki kelompok pelajaran. Selanjutnya, cara untuk mencapai indikator ini adalah nilai rata hubungan afektif. Hubungan afektif ini berupa nilai moral, sikap, lalu perhatian, kepedulian guru, dan umpan balik konstruktif di survei lingkungan belajar. Skor capaian dukungan psikologis untuk tahun ini 73,43, turun 10,95 dari tahun 2023 yaitu 84,38. Untuk ini, untuk dukungan psikologis, sebenarnya nanti kita bisa kendalikan lewat tes diagnostik. Jadi kita akan tahu nanti seberapa besar kebutuhan siswa di awal pembelajaran. Lalu ini rapor pendidikannya. Saya bahas dulu sebentar. Untuk rapor pendidikan di fakultas pembelajaran sudah sesuai seperti 1,62. Nah, ada ini yang 56,24, 59,24, 59,24. Setuju di 5,3. Nah, yang akan menjadi fokus kita adalah dua yang nilai terendahnya, yaitu di karakter, nalar kritis, dan metode pembelajaran. Kalau tidak salah, nalar kritis merupakan salah satu perwujudan dari profil pelajar Pancasila, di mana ada berapa profil pelajar Pancasila, Pak? Kamu? 5. Bisa dinyanyikan kan? Kita ice breaking dulu ya. Kita bareng-bareng ice breaking menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ini sudah pada apa ya? 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila beriman dan berkarya pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif dan mandiri, gotong royong dan bernalar kritis. Nah, iya. Ada suka beda-beda itu di tiap itunya ya, beda-beda iramanya. Gotong royongnya di akhir, ada yang gotong royong di tengah. Yang penting apa? Saya percaya Bapak Ibu apa? Nah, untuk komponen nalar kritis merupakan salah satu profil pelajar Pancasila, di mana yang menjadi akar masalah dari turunnya kualitas pembelajaran di SD Negeri Pancasila 1 di tahun 2024. Kegiatan yang perlu dibenahi yang tadi bernalar kritis, lalu inspirasi kegiatan benahinya di sini ada 59. Nah, Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Pendidik mempelajari tentang profil pelajar Pancasila untuk dimensi nalar kritis, khususnya sebagai bagian dari penguatan karakter. Pendidik mampu mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek pelajar penguatan profil pelajar Pancasila dimensi nalar kritis. Sebetulnya untuk yang proyek yang akan kita laksanakan besok, yang sudah dipersiapkan oleh Bu Rizka, Bu Nia, Bu Nung, dan Bu Enda, itu di dalamnya sudah termasuk komponen nalar kritis. Kemudian yang terakhirnya, yang ketiga, Kepala Satuan Pendidikan mendorong mereka dimensi nalar kritis melalui program kebijakan penganggaran untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah di poin ketiga. Lalu yang kedua, yaitu di kualitas pembelajaran, utamanya di metode pembelajaran. Peningkatan potensi guru dan kebijakan yang menunjang aktivitas kognitif. Sebenarnya untuk metode pembelajaran
Bapak Ibu guru sendiri pasti sudah mengetahuinya ya. Ada inquiry, ada konstruktif, seperti itu yang bisa membantu mengembangkan nalar kritis anak. Adapun inspirasi untuk mengatasi permasalahan ini adalah yang pertama, satuan pendidikan dan pendidik mempelajari tentang metode pembelajaran interaktif untuk mendukung pengembangan karakter. Alhamdulillah kemarin sudah ada yang mengikuti pelatihan mandirinya ya Bu ya di PR-nya tentang metode pembelajaran. Mudah-mudahan nanti bisa di share ke yang lain, juga bisa diterapkan di kelasnya. Yang kedua, pendidik mampu mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran yang mendukung pengembangan karakter peserta. Yang ketiga, kepala sekolah pendidikan mendorong perbaikan metode pembelajaran di satuan pendidikan melalui program kebijakan dan penganggaran. Nah, yang akan kita fokuskan nanti di poin ketiga. Nah, dari analisis yang barusan, melink Ibu dengan yang ada di PMM dari rapor pendidikan yang di sini, bahwa yang menjadi PR kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dan hubungan psikologis pada murid. Metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dan hubungan psikologi. Sebenarnya untuk metode pembelajaran nanti kita bisa adaptasikan, kita bisa membuat tombol ya Bu ya, untuk membahas tentang metode pembelajaran. Namun tadi kan ada permasalahan juga tentang pengelolaan kelas, utamanya di kebutuhan belajar murid. Jadi nanti saya harapkan untuk kedepannya kita mulai memaksimalkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di mana nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi, anak akan mendapatkan dukungan psikologis dari kita karena kita sudah mengetahui kebutuhan apa, murid itu punya kebutuhannya apa, minatnya apa, dan kita akan bisa salurkan lewat pembelajaran yang interaktif. Termasuk pengelolaan kelasnya juga akan terkoordinir oleh pembelajaran berdiferensiasi. Lalu penerapan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler, terutama dalam komponen nalar kritis. Alhamdulillah untuk PCS 1 sudah banyak program yang dilaksanakan di tahun ini, diantaranya sholat duha berjamaah, itu setiap mata pelajaran PAI dilaksanakan. Misalkan untuk kelas 6 hari Senin, maka sholat duha berjamaah hari Senin kelas 6, seperti itu. Lalu ada juntik, Jumat cantik, lalu program senam bersama. Untuk kokurikulernya, itu sudah dilaksanakan berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang setiap minggu dilaksanakan oleh guru kelas 1 dan kelas 4. Namun demikian untuk tahun depan, khususnya untuk semester 1, saya mengharapkan karena nanti akhirnya semua kelas akan mengikuti kurikulum merdeka. Untuk tahun ini kelas 1 kelas 4, tahun depan kelas 2 dan kelas 5, dan tahun depannya lagi kelas 3 dan kelas 6. Nah, oleh karena itu saya mengajak dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran saat ini, baik itu yang kurikulum merdeka maupun kurikulum merdeka, ikut mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dialokasikan waktunya nanti dimasukkan ke dalam kurikulum tentang proyek penguatan Pancasila. Nah, tentu saja setiap
program yang nanti dilaksanakan, baik itu pembelajaran bervariasi untuk semua kelas, jadi bukan untuk di kelas yang kurikulum merdeka saja. Penerapan profil pelajar Pancasila project itu agar terlaksana dengan lancar akan membutuhkan sistem monitoring atau pengawasan atau pemantauan. Nah, nanti kedepannya kita akan melakukan sistem monitoring demi terlaksananya atau lancarnya kegiatan pembelajaran, kegiatan peningkatan pembelajaran di kamar. Nah, sekarang masuk ke kesulitan dan tantangan yang akan dihadapi. Tentu saja untuk yang kelas 1, kelas 4 itu pembelajaran berdiferensiasi mungkin sudah menelotok. Bahasa menelotok sudah ada di luar kepala. Nah, mungkin salah satu kesulitan dan tantangan di guru kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6 adalah untuk terkait dengan program yang direncanakan itu pasti akan terkendala oleh diferensiasi dan profil pelajar Pancasilanya. Lalu tadi ada bahasa coaching juga. Coaching. Sedikit menjelaskan tentang coaching ya Bu. Sebelum lanjut. Coaching adalah salah satu pendekatan dalam pelaksanaan supervisi, di mana coaching tersebut berasaskan kemitraan. Jadi walaupun saya melaksanakan supervisi pada Bapak Ibu, tapi asasnya bukan atasan dan bawahan, berasaskan kemitraan. Namun tetap tidak menghilangkan siapa yang supervisi dan siapa yang supervisor. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di Kombol. Nah, sekarang kembali lagi ke sekitar pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu dari program atau paparan yang saya ungkapkan tadi, apakah sudah terbayang kesulitan tantangan yang akan dihadapi ke depannya? Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas, sebagai guru yang menginjak sepuh ya, arti salah satunya mungkin bagaimanapun juga harus move on tentang aturan-aturan yang berlaku sekarang. Mau tidak mau saya harus memahami apa itu CGP walaupun hanya selintas Ibu. Kemudian tentang rapor pendidikan, tentang komunitas, tentang PMM itu bagaimanapun juga saya harus mempelajari itu. Sedikit kesulitan, maaf ini kepada Bapak Kepala atau kepada rekan-rekan yang sudah memahami, tolong dibantu agar sedikit ada pencerahan. Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan dalam pembelajaran mungkin salah satunya yang kami tangkap hari ini adalah tentang metode. Yang akan saya tanyakan yaitu apakah karena yang saya tahu dari dulu antara metode, teknik dan sebagainya itu ada perbedaan. Mungkin nanti pengen dijelaskan benar deh. Yang kamu dibukakan lagi yang apa itu metode, apa itu teknik atau pendekatan. Untuk pilih ayat perbedaan dengan yang kami pelajari dulu yaitu ya. Yang selanjutnya yaitu ketika kami mengajar dalam program itu sudah tertulis misalkan metode atau teknik atau pendekatan yang seperti itu. Tapi ketika pembelajaran, pertanyaan yang keduanya yaitu anak yang ketika belajar itu kondisinya tidak memungkinkan untuk menggunakan metode itu. Apa diperbolehkan kami merubah dengan keadaan seperti itu, merubah tidak sesuai dengan program yang kami perencanaannya. Mungkin itu panggilan, mangga Ibu Bapak sama rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih Bu Susilawati.
pendekatan, metode dan teknik itu secara kata-kata saja sudah berbeda, tentu saja beda. Secara pengertian, mungkin kalau secara pengertian di bahasa akademis mungkin akan sedikit bingung ya. Saya akan menjelaskan secara ringkas saja mungkin ya. Kalau pendekatan itu lebih kepada teorinya, seperti apa kita akan mendekatkan materi ini ke siswa. Pendekatannya akan seperti apa? Seperti itu. Nah, untuk metode sendiri merupakan turunan dari pendekatan yang berupa prosedur. Di situ ada tekniknya seperti apa, dalam prosesnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, langkah-langkah pelaksanaan pembelajarannya itu seperti apa. Itu maksudnya ke metode. Dan yang terakhir adalah teknik. Kalau teknik itu penerapan ke implementasinya secara langsung, tekniknya seperti itu. Nah, kemudian jika misalkan ada suatu kasus di mana kita sudah membuat pendekatannya, membuat RPP kalau zaman dulu ya, RPP kalau sekarang mau belajar, pendekatannya misalkan pendekatan A, terus metodenya metode inquiry, terus misalkan untuk tekniknya juga sudah dilaksanakan, itu ada diskusi, ada ujian kelompok, nah seperti itu. Misalkan sudah dirancang, sudah dibuatkan, tapi ketika proses pembelajaran tidak memungkinkan pembelajaran tersebut melakukan metode seperti itu. Apa yang akan kita lakukan? Seperti itu. Sebenarnya sebelum kita membuat perencanaan, kita harus mengetahui dulu yang tadi, kebutuhan murid. Lalu suasana di kelas itu seperti apa. Nah, makanya perlu sebenarnya untuk tes diagnostik sebelum melakukan pembelajaran, agar kita tahu minimal minatnya anak itu mana. Kalau misalkan minatnya kepada audiovisual, kita jangan memaksakan pembelajaran secara ceramah. Kita bisa menyediakan fokus. Nah, untuk perencanaan anggarannya sendiri, alhamdulillah saya sudah sedikit ini untuk anggaran untuk mendukung kegiatan ini. Saya sudah memetakan aset sekolah, apa saja aset yang bisa digunakan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Ada beberapa aset yang bisa dipergunakan seperti ini, ada beberapa infocus, ada tab yang bisa digunakan untuk pembelajaran nantinya, agar pembelajaran bisa sesuai dengan yang kita harapkan, yang sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, ada yang rusak, insya Allah nanti akan kita perbaiki. Nah, jika misalkan kita sudah membuat skala kebutuhannya, walaupun itu tidak mungkin terjadi, ya kita sudah membuat tes diagnostik, kita buat skala kebutuhannya, kita sudah tahu minat dan bakatnya anak kemana, kita sudah tahu bagaimana kondisi di lapangan besok untuk pelajaran ini, kita sudah analisis sebelumnya, terus kita tuangkan hasil analisis tersebut, hasil refleksi tersebut ke dalam rencana, insya Allah tidak akan meleset jauh. Tapi jika misalkan sudah direncanakan semacam mungkin, sudah direfleksi dan sebagainya, dan sudah dirancang sebagaimana mestinya, tetap pembelajaran di kelas tidak sesuai, apa yang harus dilakukan? Menurut saya, namanya juga perencanaan. Kadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Maka untuk metode, pendekatan dan teknik sebenarnya itu fleksibel digunakan di kelas. Jika memang sudah direncanakan, sudah dianalisis, sudah direfleksikan, tetap tidak bisa dilaksanakan, daripada kelas tidak kondusif, anak tidak mendapatkan haknya secara baik, tidak mendapatkan materi pembelajaran,
tidak bisa menangkap materi pembelajaran, maka yang kita lakukan adalah mengubah metode dan teknik. Tapi insya Allah saya melihat pengalaman dari Bapak Ibu di sini sudah cukup tinggi jam terbangnya, sehingga kalau misalkan untuk merubah metode itu, metode ini tidak bisa nih yang sesuai dengan RPP, kita ganti ke metode ini. Tekniknya ini diskusi nggak bisa nih, untuk sekarang teknik diskusi nggak bisa nih, kita ke teknik yang lain, bisa wawancara, bisa teknik pembelajaran lingkungan di luar seperti itu. Jadi sekali lagi pendekatan teknik dan metode itu perbedaannya dari situ. Pendekatan lagi ke teori, metode prosedural, teknik itu pelaksanaannya seperti ada diskusi, kerja kelompok, presentasi, itu merupakan salah satu teknik dari pembelajaran. Mungkin itu mau menambahkan? Tidak. Ya, terima kasih. Ada yang menambahkan mungkin dari Bapak Ibu? Nah, terkait dari yang tadi, kesulitan dan tantangan yang akan dihadapi. Sedikit ini slide tentang benar jenis ya, yang harus kita kembangkan itu. Salah satunya adalah mengingatkan kembali, Bapak Ibu mungkin sudah hafal, tapi saya mengingatkan kembali, fokus kepada salah satu poin yang akan kita tingkatkan, yaitu benar kritis. Benar kritis di sini yaitu pelajar diharapkan mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Sebagai contoh kegiatan proyek profil pelajar Pancasila hari ini, anak-anak itu menganalisis, pasti akan menganalisis makanan apa nih yang disukai oleh teman-teman. Mereka akan menggali informasi secara tidak langsung, mereka terlatih dalam bernalar kritis. Kemudian mengevaluasinya. Nanti pada hasil akhir di proyek penguatan Pancasila besok, pasti anak akan diberikan format evaluasi. Jajanan ini kenapa tidak habis? Terus proses informasi baik kualitatif dan kuantitatif juga dilaksanakan, karena nanti ada pencatatan modal seberapa dan laba berapa. Nah, nanti akan dikaitkan oleh anak dari tadi awalnya kan anak menganalisis ini, anak-anak teman-teman sukanya jajan apa, kita akan mengadakan jajanan apa seperti itu. Nah, mudah-mudahan proses penalaran kritis ini bisa dilaksanakan dalam pembelajaran, dikaitkan dengan pembelajaran intrakurikuler, diintegrasikan dengan pembelajaran intrakurikuler di kelas, baik di dalam pembelajaran matematika, dalam pembelajaran matematika khususnya di kelas 6 bisa membuat data. Kalau untuk di bahasa Indonesia bisa dalam kegiatan wawancara, kalau dalam IPA misalkan bisa melalui percobaan. Nah, saya lanjut lagi ke yang tadi, apakah ada kesulitan dan tantangan yang akan dihadapi dari program pemaksimalan program berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi dengan metode interaktif. Lalu yang kedua, pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila di semua kelas dan supervisi untuk semua guru. Kira-kira ada sudah terbayang kesulitan atau tantangan yang akan dihadapi ke depannya, biar kita sama-sama cari solusi.
jikalau dirasakan sudah cukup, karena kemarin saya tidak membahas lebih banyak tentang diferensiasi karena kemarin aksi nyatanya berdiferensiasi ya, aksi nyata berdiferensiasi, jadi sudah lulus diferensiasinya sebenarnya, dan tinggal maksimalkan saja. Lalu untuk mengingat kembali untuk di tahun ajaran yang baru nanti di PPDB 2021 serta ketua panitia PPDB harus diusahakan format tes diagnostiknya agar kita tahu bukan, tapi harus ditekankan kepada orang tua ya, ini bukan tes masuk, ini hanya tes awal bagi siswa agar guru mengetahui kemampuan awal siswa, baik itu dari kemampuan awalnya maupun dari minat dan bakatnya. Jadi untuk fase 1 tidak ada tes masuk, hanya ada tes diagnostik. Itu pun tidak mempengaruhi dia akan bisa belajar di sini atau tidak, tapi akan mempengaruhi nanti ke kebutuhan belajarnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, tentu setiap program harus ada proses pengawasan dan monitoring. Proses monitoring sendiri nantinya akan diharapkan merata ke seluruh guru, seluruh warga sekolah, bukan hanya guru, tapi bagi tenaga pendidik dan kepala sekolah. Oleh karena itu, nantinya saya akan meminta bantuan atau dukungan dari atasan saya, dari Bu Pengawas Bina, untuk pelaksanaan monitoring baik itu pada kepala sekolah saja maupun pada kepala sekolah dan guru semuanya. Lalu proses monitoring yang selanjutnya yang sudah biasa dilaksanakan yaitu monitoring kepala sekolah pada guru dan monitoring guru pada guru. Proses monitoring ini ditekankan kepada pembelajaran yang tadi berdiferensiasi dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Jika nanti kalau misalkan Bapak Ibu bingung tentang metode pembelajaran mana yang bisa dimasukkan atau tidak, bisa nanti ada rekomendasinya di PMM. Kalau tidak salah sudah saya buka di bisa dipelajari di PMM, bisa dibeli. Nanti linknya saya bagikan dulu. Nah, kalau topik informatif, pembelajaran informatif di sini juga nanti ada pembelajaran, misalnya ada metode pembelajaran di. Nah, untuk di SD sendiri mungkin monitoring antara pengawas kepada KS itu sudah biasa, pengawas kepada guru juga ada supervisi sudah biasa dilaksanakan, kepala sekolah kepada guru sudah diprogramkan, sudah terjadwal. Yang baru adalah proses monitoring antara guru dengan guru atau monitoring atau supervisi kemahasiswaan terkait dengan penggunaan metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin alhamdulillah Pacet 1 mempunyai aset yang melimpah termasuk di SDM-nya. Salah satunya ada guru dari limpahan dari SMP Ibu Nenek Mulyana yang sudah mungkin
sudah hafal, sudah melaksanakan, sudah menerapkan proses monitoring atau supervisi antara guru dan guru. Mungkin bisa memberikan masukan ini tentang proses monitoring antara guru dengan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu pengalasnya, Ibu Wiwi, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat juga para dewan guru. Di sini saya mungkin bukan lebih kepada menggurui Ibu, tapi lebih kepada berbagi pengalaman. Yang dalam hal ini tadi Bapak dikatakan bahwa proses observasi atau apa yang harus kita memonitor supervisi. Nah, untuk di SD lebih kepada baru, gitu kan, lebih baru. Nah, kalau saya kebetulan tuh limpahan dari SMK juga, limpahan dari SMP. Dari sejak awal mulai terjun ke dunia pendidikan dasar seperti ini, sampai kemarin Agustus saya masuk ke sini, bertanya-tanya, Bu, ada supervisi nggak ya, gitu kan? Saya tuh ada supervisi, gitu kan? Karena satu itu menjadi bahan acuan, satu untuk administrasi kelengkapan kepala sekolah juga menjadi acuan. Kalau untuk pribadi guru itu sendiri mungkin lebih kepada untuk memacu diri atau menyadari kurang saya di mana, atau apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tingkatkan, juga lebih kepada karena untuk supervisi itu lebih ditekankan kepada praktek langsung kita mengajar. Lebih pada dasarnya begini, tidak semua guru itu mau disupervisi. Karena apa? Biasanya kalau yang guru mengajarnya sesuai dengan pembelajaran atau PPP gitu, dia itu akan merasa sudahnya itu mah guru Bu, akan guru ya udah orang sudah tertuang kok di sana, tinggal kita ngikutin, kita terjemahin lebih luas lagi. Nah, beda dengan yang ngajarnya itu sabar-sabar Bu. Jadi lu penting mah emang ada ide, mudah ngerti, akhirnya kan tanya dia ngerti nggak anaknya gitu. Tidak seperti itu kalau untuk mungkin secara pemikiran yang lebih sempitnya. Metode zaman dulu itu CBSA Bu, budak sina antang menerima budak dari guru, dari buku, budak mah guru mah ngobrol di kelas itu sudah terbiasa. Tapi sebenarnya kalau metode seperti itu zaman dulu itu lebih nakal Bu, lebih nakal, bahasa Sunda itu lebih nempel, itu teringat sampai sekarang. Makanya kenapa saya bersumber segini masih ngerti CBSA gitu kan, budak sina antang gitu kan. Tapi kalau sekarang itu lebih kepada satu, tuntutan zaman. Kedua, memang dituntut oleh aturan yang memang haruskan kita administrasi yang harus kita tempuh, supervisi itu harus kita lakukan. Nah, saya berbagi pengalaman dengan rekan-rekan bahwa kalau dulu itu supervisi itu minimal dilakukan dalam 1 tahun akademik gitu kan, 1 tahun pembelajaran itu 2 kali dilaksanakannya, itu biasanya 1 semester 1 kali gitu kan. Nah, tadi proses supervisi itu ada 3, yaitu kepada dari KR dari 2. KR kalau di sekolah itu KS ke guru atau guru dengan guru. Biasanya itu yang mensupervisi kita itu guru senior kepada yang junior gitu kan. Atau memang salah satunya tadi memang sudah mumpuni di bidang keilmuannya gitu kan. Nah, biasanya untuk observasi atau supervisi kepala sekolah itu lebih kepada, yang saya tahu itu metodenya lebih kepada menentukan objeknya gitu kan, menentukan objek observasi, di mana KS atau guru senior itu membuat pedoman atau kerangka penelitiannya Bu. Kerangka penelitian dalam arti begini, dalam proses supervisi itu juga tidak sembarangan. Kalau zaman dulu itu ada, tadi kan ada proses supervisi itu ada semacam wawancara langsung, ada observasi langsung yaitu terjun langsung ke lapangan, ada juga berupa angket. Dimana kalau angket itu, kalau menurut saya Bu, yang 14 tahun ngajar, ada 5 atau 6 kali saya menjadi supervisor untuk guru-guru yang memang yang kayak umuran baru-baru masih graduation gitu kan, masih
fresh gitu kan. Saya udah mulai bukan senior, bukan bisa lebih kepada bukan gitu kan. Jadi lebih kepada pengalaman ya gitu kan, pengalaman guru yang lebih lebih berharganya. Yang lebih enak itu Bu, lebih kepada si supervisor itu lebih ke angket Bu. Kalau angket itu kan kita tinggal bahasa kasar itu tinggal checklist sesuai enggak. Kalau observasi di lapangan kadang-kadang kita lebih kepada bahasa itu lebih tidak real. Karena apa? Adalah daripada tiba-tiba dimintanya ini tadi itu bagusin gitu kan. Kalau angket itu sudah ada kalau memang berdasarkan checklist itu sesuai tinggal betul. Nah, beda dengan proses wawancara. Sebenarnya kalau wawancara itu lebih tidak ada lagi kalau menurut saya, karena biasanya guru yang disupervisi juga lebih mengada-ada, padahal di lapangan tidak sesuai itu gitu kan. Kalau saya lebih setuju kepada angket, karena angket itu pasti nanti di awalnya ada di sini ada misalkan perangkat pembelajaran lengkap atau enggak, terus misalkan tema yang disampaikan sesuai dengan topik dengan tujuan pembelajaran enggak, terus ada lembar kerjanya enggak, lembar kerja itu biasanya lebih enak kalau menurut saya gitu kan. Nah, terus di sini dikatakan juga bahwa untuk penilaian. Nah, dikatakan bahwa untuk indikator dalam supervisi itu lebih kepada mengarahkan si guru atau objek untuk lebih kepada menelaah masalah. Karena tujuan supervisi itu adalah untuk membantu memecahkan masalah guru, di mana begini. Tidak, yang saya tahu tidak semua proses belajar itu mulus. Contoh dari karakter siswa aja kita akan tahu. Contoh dari segi membaca, ada yang lancar, ada yang terbata-bata, ada yang tidak sama sekali. Itu memang betul-betul harus PR kita untuk memecahkan seperti itu. Kalau yang sudah lancar, oke lah, kita bisa lanjut ke materi yang lain. Tapi kalau yang masih terbata-bata atau tidak sama sekali, bahasa Sundanya itu malah nanti akan keseret-seret, kegusur-gusur. Bukan malah kita memecahkan masalah, maka akan menimbulkan masalah-masalah terus yang baru gitu kan. Materi ke depannya akan lebih berat atau lebih tinggi gitu. Contoh, mohon maaf, ada salah satu siswa saya, kita jangan ngambil SD. Kalau SD sebenarnya kalau dasar masih wajar. Ada Bu SMP atau SMK yang walau alam gitu kan, seperti yang belajarnya. Ada yang masih nulisnya saya juga bingung ini tulisan apa, nggak ngerti gitu, apalagi baca gitu. Nah, itu bisa menjadi terdapat beberapa faktor. Tadi kan Bapak dikatakan bahwa di sana itu kita itu akan menghadapi tantangan, kesulitan dan tantangan yang akan kita hadapi dalam proses pembelajaran. Salah satunya itu yang paling lebih kepada kita harus titik beratkan itu lebih kepada SDM-nya itu sendiri, SDM-nya muridnya, SDM-nya gurunya gitu kan. Kalau lingkungan belajar itu sebenarnya hanya pendukung, tetapi kalau SDM ini yang dua komponen ini antara guru dengan siswanya bisa selaras, komponen-komponen pendukung kayak mungkin sarananya atau medianya sebenarnya itu masih bisa disiasati. Apalagi kalau untuk sarana seperti ini kita mungkin bisa merger lah dengan sekolah lain, pinjam atau apa gitu kan ya gitu. Terus tadi di dalam indikator supervisi ada dikatakan melaksanakan pengawasan. Di dalam artian begini Bu, saya misalnya mensupervisi junior saya, tidak lepas seperti itu. Ada nggak refleksinya setelah di supervisi itu? Ngajarnya seperti apa? Ada nggak perubahannya seperti itu? Tetapi di sini diharapkan dengan supervisi ini tidak malah harusnya itu menciptakan hubungan antara pribadi guru itu lebih harmonis Bu. Jangan lebih maaf tadi juga sudah ngomong sama Bapak begini. Jangan sampai ada di sini malah kesenjangan ego gini. Mentang-mentang si etama mesti tidak ngajar, si etama mentang-mentang udah umurnya tinggi, Diana masuk visi saya, padahal saya mah terus S2, saya mah pada lama yang lebih mumpuni, tetapi tetap guru dan pengalaman itu, guru yang lebih baik itu, pengalaman kita, usia boleh, misalkan gini, usia saya 40 tahun, si A usianya 30 tahun, ternyata dia ngajarnya lebih lama
lingkupnya lebih luas untuk di kehidupan yang lain. Tapi kalau di dunia pendidikan boleh begitu. Jadi jangan harus menciptakan hubungan antar pribadi guru itu setelah supervisi itu bukan malah rendah, tapi menjadi harmonis dan menjadi bahan untuk kita itu introspeksi diri. Oh ternyata ya saya itu selama ini ngajar ini gila kayak mager. Oh ternyata saya itu ngajar tuh metodenya salah. Karena apa? Dengan metode saya salah, kok gak nyampe sih ke anak? Oh berarti kesalahannya ada di mana? Jangan. Apalagi dari kesalahan kita sendiri itu kita mencari kambing hitam. Oh udah gara-gara si kita ngajar kayak gitu, jadi nggak boleh seperti itu. Jadi lebih kepada tadi penguatan pelajaran Pancasila itu lebih kepada karakter, lebih kepada karakter di mana karakter jangan pelajaran Pancasila itu jangan lebih kepada menekankan, kalau menurut saya pribadi jangan ke siswa aja, ke guru sendiri pun dan elemen-elemen komponen di sekolah itu menjadi satu kesatuan utuh. Jangan jangan terpisah, karena seperti di pramuka itu satuan, jangan kalau di pramuka itu satuan terpisah, kalau kita satuan bersatu gitu, seperti itu Pak. Nah, di akhirnya adalah menciptakan atau ada penilaian hasil kerja, jangan sampai setelah disupervisi ya udahlah wassalam, menerima orang kayak dokumentasi kayak catatan, udahlah kita mau ditaruhkan menerima pengawas saya tahu tapi supervisi ke KKS sama Bapak kita supervisi selanjutnya tindak lanjutnya nol gitu kan, tidak seperti itu kalau di dunia nyatanya. Tapi ya seperti itu. Nah, kembali lagi kita bikin strategi lah Bu gitu kan saat itu. Nah di dalam tadi dikatakan juga bahwa pelaksanaan supervisi itu lebih kepada untuk manajemennya Pak ya, manajerialnya gitu. Tadi sudah mengatakan bahwa di dalam satu organisasi, suatu lembaga atau suatu instansi, kalau kita sudah menerapkan 4 paham ini adalah yaitu planning, organizing, actuating, controlling, organisasi itu dijamin akan keselarasannya, akan keutuhannya, akan keberlangsungannya dengan sarana-sarana pendukung yang lain, di mana kalau planning atau pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut itu kita laksanakan, mau terjangan inovasi pembelajaran seperti apa, teknologi seperti apa, ayo kita hadapi bareng-bareng. Karena apa? Kita utuh dasar menjadi satu kesatuan. Jadi dalam penguatan pelajaran Pancasila itu jangan kita lebih menekankan kepada siswa, tetapi kepada keseluruhan elemen di dalam sekolah tersebut begitu. Sudah. Jadi terus sasaran sertifikat lagi, sasaran supervisi itu adalah jangan punten abdi sendiri kadang dari supervisi biasanya. Tapi kalau untuk SMP SMA oke paham, tapi untuk di SD kadang-kadang jangankan supervisi, kemarin aja hitung tabungan sama Beni kayak bolos hotel ini kumaha sih jumlah tabungan gitu, karena kan memang pasti metodenya akan berbeda gitu. Jadi saya juga tidak begini, oh saya dulu ngajar di SMP SMA soal ada rumah saya ngatur tabungan gitu, jumlah tabungan nggak bisa, harus ikutin aturan yang ada di sini. Jadi bahasa Sundanya mah gitu meningkirnya bodoh aleo dari badak bodoh ketoloyo gitu kan, sudah kita nggak tahu cici sementara bodoh teh saya katakan kan tabungan kumaha satu itu kedua kebukina kan ingin diisi rapor gimana, kenapa sistem kita yang berbeda. Tapi ya ayo saya juga mau belajar, saya juga mau bisa, karena apa tuntutan pekerjaan saya seperti itu begitu. Terus jadi di dalam pelajaran Pancasila apalagi pembelajaran diferensiasi, kalau kita kaitkan itu lebih kepada mengembangkan kurikulum itu lebih kepada karakter si anak dan untuk dilaksanakan di sekolah itu ada nggak perkembangannya, ada nggak kayak semacam refleksinya atau semacam perubahannya, atau ini udah diterapkan sebegini juga masih gitu wae gitu kan. Tapi minimal kalau sudah mengenal akan ada sedikit banyak di dalam kelas itu kita terapkan gitu kan ya, sedikit banyak itu ada mungkin oh kemarin teh pas supervisi teh ieu kan pernah dilaksanakan teh, oh ieu harus dilaksanakan teh. Nah otomatis dengan mengembangkan kurikulum yang sedang berlangsung itu insya Allah akan meningkatkan proses pembelajaran di sekolah itu lebih berkembang dan juga mengembangkan semua guru atau semua lapisan elemen di dalam sekolah tersebut begitu Bapak. Baik, terima kasih. Segitu dulu. Ibu pengen nanya sedikit pertanyaan.
tentang supervisi guru dengan guru, mungkin saya akan bertanya, apakah itu sama dengan istilah kami ketika muda dengan penilaian teman sejawat? Ya. Kemudian apakah dalam pengawasan monitoring guru dengan guru itu yang disupervisinya itu identik kepada program pembelajaran, kemudian tentang pelaksanaan ketika mengajar, apakah sama seperti yang kami alami dulu? Itu yang dititik beratkan kepada programnya, ini mengajarnya. Maka ketika ada penilaian teman sejawat, atmosfernya itu tidak menjatuhkan, tapi saling memberi. Contohnya ini, abdi teh bade ngajarkeun KIP IPS tentang penampakan lingkungan, ya. Bingung abdi teh setiasa entah itu pola pikir abdi terlalu sempit atau mungkin pola pikir abdi terlalu jauh hingga sulit. Nah, kami bertanya, bedaan atau kumaha teh? Nah, itu dilaksanakan itu zaman dulu. Apakah sama seperti itu, Ibu? Ya, mungkin terima kasih, Bu. Nah, dari zaman dulu PKS kan abdi diajari ya, disimpulkan sih. Salah istilah pelajaran Pancasila itu menurut saya yang merasakan, dulu juga saya ini melaksanakan ini cuma istilah aja. Ya, kata-kata aja seperti mumpuni, yang ini itu yang ini sarwa tapi itu sarwa. Dengan Betul, Ibu. Terima kasih sebelumnya kepada masukan dari Ibu Neneng Mulyana dan masukan dari Ibu Neneng Susiawati. Dua Neneng. Oh, dua nenek gitu ya. Oh, dua Neneng. ada masalah ini kan Alhamdulillah, betul tadi paparan dari Neneng Mulyana. Kalau bahasa keluarga Aceh 1 itu bukan Bu Neneng Mulyana atau Bu Neneng Jibril. Ya, betul. Supervisi itu dilaksanakan sebagai tadi yang Ibu katakan sebagai controlling, di mana suatu kegiatan jika tidak ada controlling maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah iya mah yang penting mah dilaksanakan administrasi we. Kalau tanpa ada controlling mungkin pelaksanaan akan seperti itu. Administrasi saja yang dilaksanakan. Nah, terus betul tadi kata Bu Neneng juga. Yang saya maksudkan ada supervisi guru itu agar setidaknya kalau misalnya kita mendengar supervisi itu kita sebelum misalkan kita dikasih waktu seminggu hari ini tanggal 1 misalkan hari ini tanggal 1 Bu Ina kaping 7 Bu Ina di supervisi babi Luas. otomatis langsung Luas. aduh gitu. Nah, untuk teknik supervisi sekarang itu akan berbasis coaching. Coaching itu adalah pendekatan dalam supervisi di mana berasaskan tentang kemitraan. Jadi tidak akan merasakan tidak akan merasakan orang karek dipariksa. Kita akan dicari kesalahannya, tidak. Kadang seperti ini ya Bu ya. Kalau kita mengajar terus kita mendapatkan masalah, kalau kita berpikir sendiri kadang kita tidak mendapatkan atau tidak menemukan jawaban. Tapi ketika kita ngobrol dengan teman sejawat atau dengan pimpinan secara santai, kalau kita ngobrol dengan pimpinan walaupun teman kita hanya menanggapi dengan pertanyaan lagi, misalkan, murang kali kita can biasa nulis, nulisnya kinten naon tah janten permasalahan, kinten aya dukungan tuh di orang tuana, padahal
teman kita hanya tidak memberikan solusi, hanya memberikan pertanyaan lagi. Kadang kita tergali secara sendiri untuk mencari solusi. Nah, yang saya harapkan itu nanti proses supervisi antara guru dan guru, baik itu antara guru dan guru atau antara guru dan kepala sekolah akan berjalan seperti itu. Tapi tetap dengan format supervisi yang ada. Jadi istilah nama curhat sesama guru tapi teradministrasikan, tertulis, terbukukan seperti itu. Padahal ada yang bilang, oke kurangnya supervisi. Setiap hari kita melakukan supervisi. Ini udah dan kalau seperti, saya tahu jaya, waduh gila. Air campuran kurang minggu ya punya. Si wayana we emang naat emang budak bisa itu. Karena kita yang menggali sendiri. Pertanyaan teman kita dan dalam oleh pertanyaan dipancing oleh pertanyaan teman kita, nanti kita akan mendapatkan jawabannya sendiri. Oh, mendapatkan solusinya sendiri. Karena solusi yang terbaik bukan solusi yang dirasakan oleh orang lain. Solusi yang terbaik adalah solusi yang dirasakan oleh kita sebagai pelaksana di kelas. Nah, jadi nanti insya Allah untuk coaching ini akan ada coaching berdiferensiasi, nanti akan ada waktu tertentu kita akan bahas bersama-sama. Karena ini untuk peningkatan program kita ke depannya ini. Bukannya balik lagi kata Bu Neng, bukan berarti maaf saya umur 38 lahiran 86, bukan berarti saya menikah. Tapi guru itu kalau menurut saya kayak dokter, sama kayak dokter. Dokter ketika awal-awal dia menjadi dokter, dia diagnosis dulu, detak jantungnya dilihat, tensinya, terus suhu tubuh, bahkan sampai cek darah dan segala rupa. Kalau dokter yang sudah berpengalaman, pasien datang langsung, oh tipes. Nah itulah guru. Ketika guru tambah pengalaman, tambah jam terbangnya tambah tinggi, metode Eckhart Tolle itu jangan salah sama pengalaman itu kembali lagi yang paling utama. Nah jadi untuk supervisi ini tadi betul kata Bu Neneng, tujuannya satu untuk kita saling berbagi, mencari solusi tentang permasalahan yang ada, lalu meningkatkan pembelajaran yang tadi tentang berdiferensiasi dan metode pembelajaran. Kemudian apakah sama Pak dengan bimbingan teman sejawat sama? Hanya untuk sekarang namanya saja yang berubah. Sebenarnya untuk kayak tujuan pembelajaran sama dengan sekarang, tujuan pembelajaran hanya beda pemaknaan istilahnya saja, beda istilahnya saja. Maknanya tetap sama sekali. Sama kayak ini Bu, itu bukannya tentang bagaimana cara menggunakan kit 4 atau kit IPS misalkan, itu sebenarnya sudah masuk supervisi. Nanti Ibu tanyakan, ada observasi dulu, wawancara, itu sudah supervisi, wawancara dulu dengan orang yang sudah berpengalaman di bidang penggunaan kit IPS tersebut, terus kemudian dikasih pengarahan, lalu nanti ada observasi dinilai Ibu, oh benar tuh ya sesuai dengan yang kita arahkan atau supervisor. Misalkan kalau ada yang kurang nanti ada pasca observasinya. Jadi ada 3 pelaksanaan observasi dengan pendekatan coaching. Itu yang pertama pra observasi, ada wawancara betul kata Bu Neneng. Sebelumnya ada wawancara terkait dengan kendala yang dirasakan. Yang kedua ada observasi pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan tadi kendala yang dirasakan. Yang ketiga ada pasca observasi, di mana itu bisa dilaksanakan 1 hari atau 2 hari. Misalkan 1 hari untuk refleksi, kemudian nanti dijadwalkan lagi untuk tindak lanjut di hari berikutnya. Seperti itu. Hanya saja mungkin Neneng untuk di SMP
sudah terjadwal ya untuk supervisi dibuatkan Iya, biasanya kalau di semester 1 itu malah di awal-awal pembelajaran. Biasanya sudah UTS ya, biasanya karena kita udah punya bekal juga kan seperti itu. Kalau di semester 2 biasa juga setelah UTS atau sebelum juga bisa. Yang penting sudah menempuh misalkan 2 atau 3 kali pertemuan lah, dan sudah terjadwal Pak. Jadi udah ada schedule-nya ini sama ini sama ini. Bu Neneng mensupervisi Bu Eni, Ya. hari Bu Dia disupervisi oleh Bu Neneng seperti itu, mungkin Bu Neneng Susi Ya. umumnya yang mungkin nanti juga akan jadi pertimbangan saya, apakah nanti sesuai dengan kebutuhan, misalkan ada keluhan dari guru baru nih, misalkan Bu Wina ada keluhan kelas 3, aduh ini proyek pelajaran sosial gimana nih, misalkan hanya Bu Enda, nah itu juga bisa langsung dilaksanakan supervisi, bisa kondisional, bisa berjadwal, Kelas atas, kelas bawah. nah tapi tetap mungkin untuk di SD tetap dilakukan kelas atas dan kelas bawah, karena untuk penanganannya sendiri jelas berbeda. Super kalau saya Jujur Ibu, kalau saya diberikan kelas bawah belum tentu bisa sesabar belum. tapi Harus. satu kita kira super. Alhamdulillah kelas 1 kita Enjoy. Atau sakit suka makan. Enggak, bakat tinggu menikmati. Betul gitu. Dedikasi tinggi. Dedikasi. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Mungkin dari tadi sudah masuk juga ke bahasan tentang tanya jawab ya. Dikarenakan waktu sudah melebihi waktu yang ditentukan, nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan program pelajaran Pancasila, proyek P5, untuk diferensiasi dan coaching, nanti akan kita sediakan lagi waktu yang lain. Kita juga mempunyai Kombel, kita akan manfaatkan itu sebagai aset kita dalam melakukan diskusi bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, maaf jika ada salah-salah kata, maaf jika ada perkataan saya yang menyinggung. Sekali lagi mudah-mudahan dengan program yang kita rencanakan hari ini bisa membantu menaikkan mutu pembelajaran di fase 1. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Kepala Sekolah yang sudah memaparkan. Ada catatan penting, sebetulnya ada rekomendasi yang sudah saya catat, tapi saya juga mencatat pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Pertama dari tentang pendekatan CBSA, konsekuensi akademik, penilaian rekan sejawat, kesepakatan PNM dan keselamatan sekolah. Itu yang saya garis bawahi. Sebelum membaca rekomendasi, akan saya bahas sedikit. Tadi Bu Neneng luar biasa menjelaskan tentang CBSA, walaupun kadang orang sudah masuk namanya ya, CBSA itu yang baru, yang bukan coba sedang ya, tapi cara belajar siswa. Suka dipermainkan oleh orang Sunda. Itu bukan kurikulum, tapi itu pendekatan. Jadi itu makanya itu pendekatan. Pendekatan itu ada 2 Bapak Ibu, ya. Ada student approach, ya, center. Ada student approach, ada teacher center approach. Jadi ada pendekatannya ke siswa, ada centernya ke guru. Nah, berhubung dari tahun 60-an ke sana kita berfokus terhadap guru hanya menggunakan metode ceramah, di tahun 70-an adalah dari menteri yang lama melakukan pendekatan tentang CBSA ini. Mengharapkan ini digunakan lagi di K13 sebetulnya Bapak Ibu. Ya, K13 itu kan digunakan, malah di kurikulum merdeka digunakan gitu. Ya, cuma gurunya kan salah kaprah ya. Pendekatannya adalah fokusan pada murid, tapi guru kan sedang main ngobrol atau apalah sebagainya. Itu yang salah kaprahnya. Dan kita masih umuran ya Bu ya, kita merasakan hal itu memang luar biasa dampaknya. Ya. Yang anaknya asalnya pasif hanya menulis catatan pulang ke rumah tuh
pelajaran IPA aja saya 2 buku, dan nanti setelah ada CBSA itu ternyata ada siswa yang berani mengajukan tangan. Tahun 80, tahun 80-an Bu, saya itu PPL SPD, saya SPD Bu. Saya PPL SPD itu di Bujeram 1. Dan anaknya tidak memberikan kesempatan guru untuk ngomong. Bayangkan tahun 90-an lah. Sudah ada seperti itu. Sudah biasa karena menggunakan sistem CBSA. Jadi sistemnya pendekatan seperti apa tergantung kita sebagai pelaku, sumber daya manusianya. Gurunya yang akan berangkat atau apa penerapannya akan dilakukan baik atau tidak. Termasuk sekarang kurikulum merdeka. Diubah kurikulumnya seperti apapun, kalau kita mindsetnya tidak berubah ya tidak akan berubah. Ya betul Bu. Kita memang mengalami beberapa zaman. Istilah-istilah sekarang sudah kita lakukan dulu. Malah yang Bapak Ibu lakukan sekarang nih, apa yang melakukannya project 2018 sebelum saya ikutan guru penggerak saya sudah melakukan itu. Jadi bergerak itu tidak harus untuk program, tidak Bu, tidak harus yang usia muda. Yang namanya guru harus bergerak dalam bentuk apapun semampu kita. Kan ya Bu ya. Ibu tidak bisa IT, tidak harus belajar IT Bu. Malah saya suka memberikan acungan jempol pada guru yang bikin RPP-nya tulis tangan. Yakin itu tidak nyontek. Tapi yang sekarang dorong, ya kan? Ganti nama kepala sekolahnya dan guru. Itu lebih mudah. Beda dengan guru yang lama. Luar biasa. Saya dulu punya guru senior, namanya almarhum Bu Haswati. Dia dari Cipanas Bu, dia pindah ke Karangtengah. Dia meninggal waktu COVID. Catatannya luar biasa rapi. Enggak ada buku numpuk ada debunya, berarti dibaca. Nah, itu hebatnya guru senior ya. Jadi kita berikan apresiasi juga pada guru yang tidak paham IT, tapi integritas sebagai gurunya luar biasa. Tadi catatan selanjutnya, penilaian rekan sejawat. Nah, sekarang ada istilahnya ya, ada beda ya. Itu sama saja Bu. Cuma kalau di ASN ada aturan mainnya. Jadi yang golongan 3A tidak bisa mensupervisi golongan 4A. Jadi harus ada hierarkinya, gitu ya. Jadi yang bisa menilai sejawat adalah guru senior bukan umur. Kalau saya misalkan saya kelahiran 80, ibu kelahiran 70, tapi golongan saya sudah 4A, saya harus mengobservasi. Bisa itu iya. Jadi lihatnya bukan usia tapi golongan struktural. Nah, dulu masih digunakan, sekarang sudah jarang dipakai ya. Tapi itu istilah-istilah tapi ada itu Bu harus. Jadi guru honor misalkan pun ternyata guru honor tapi dia sudah S3 misalkan harus supervisi ibu tidak Bu, tidak bisa itu. Jadi ada rutenya. Tapi kadang-kadang ada begini yang mudanya kan sudah mumpuni tentang materi-materi yang baru sekarang, sedangkan yang Abi ya nanti supervisi nanti belum ini bisa nggak itu? Ini sharing Bu, itu istilahnya sharing. Kalau observasi akademik tidak bisa ya. Tidak lebih kepada menggurui Bu. Iya, tapi kalau Bu sharing saya punya ilmunya nih Bu, bahwa observasi akademik itu tidak ada seperti dulu Bu. Tadi kata Pak KS, ada 3 tahap ya, ada pra, ada observasinya, ada paskanya. Itu kan ilmu baru Bu. Itu dilakukan di angkatan perguruan angkatan 6. Nah, dan sekarang diadopsi sama Dirjen 7607 terkait observasi langkah-langkahnya itu sudah diplot Bu kementerian. Ini nih formulirnya, ini formatnya, ini langkahnya. Jadi sudah diatur sama Dirjen. Kenapa begitu dilakukan? Karena dianggap mungkin dulu itu supervisi tidak objektif dan tidak efektif. Satu, betul tadi kata Bu Neng. Observasi itu Bu Neng atau supervisi tidak hanya di SMP SMA, SD pun ada, cuma mungkin tidak dilakukan. Nah, kenapa sekarang ada PNM? Salah satunya itu untuk membuat komitmen, adanya jadwal, gitu ya. Jadi sebelum Abdi Bapak bedi, Bapak KS, Abdi bedi di supervisinya, mungkin ya Pak Kaping 8 misalkan. Mungkin Ibu sebelum Kaping 8 kan mempersiapkan RPP-nya, ya biar silabusnya, strateginya, gitu kan, model pembelajaran seperti apa sudah Ibu persiapkan. Nah, nanti itu dilakukan saat pra observasi. Pak KS itu formulir. Nah, Ibu nyarios, Bapak ini RPP Abdi, Bapak baca case. Bapak Abdi itu nanti strateginya ini, tujuan pembelajarannya ini akan begini. Oke, sip, gitu ya. Bikin kesepakatan. Akan dasarnya apa kapan?
karena waktunya saya mepet Pak, mau besok apa? Mau siang aja Pak, nanti di jam kedua misalkan. Oke, ibu masuk sama Bapak kepala sekolah. Dilakukan observasi, format penilaiannya sudah ada juga dilakukan. Nanti Bu, betul kata Bu Ning, observasinya Bu, apa supervisinya kadang karena tidak pernah ada refleksi, tos kayak gitu kan. Nah, gimana adalah bentuk tadi observasi istilahnya adalah coaching. Bukan dongeng dari, makanya itu dari format. Maka tadi itu saya lakukan observasi kinten-kinten nih Pak, kalau sudah jadi apa kekurangan saya. Nanti Pak kayak sudah ibu kekurangannya ini jangan. Kinten-kinten tadi ibu merasa apa yang kurang. Nanti ibu yang menjelaskan. Itu namanya coaching Bu. Lebih pada mungkin etika dan tata sopan juga gitu kan. Tapi ada pendekatan seperti itu namanya yaitu konsulting. Konsultan. Kalau konsultan saya yang memberikan ibu tuh harusnya begini. Itu tidak salah Bu, ada itu konsultan. Ada mentoring, ada fasilitating. Sekarang gini, kira-kira Bu Neng kalau ngajar ibu duduk apa? Dia di pojok tuh anak-anak belajar itu kira-kira coba yang kan? Enggak sih, Bukan. Itu bisa namanya fasilitating. Ini kan fasilitas anak diskusi, anak menjadi presentasi, anak kita hanya nonton saja. Kita hanya menjaga kelas itu agar aman buat anak. Itu namanya ada Bu. Nah, jadi itu bisa seperti itu. Walaupun bisa ketiru butuh dari saya, tapi kalau ibu ingin pendekatannya konsulting, ingin konsultasi, saya yang berikan solusi. Oh iya ibu, ternyata ibu ini kurangnya ini, ibu nanti harusnya begini. Jangan merasa itu tidak pantas dan benar, karena itu pendekatannya konsulting. Tapi kalau sekarang jangan dilakukan itu, kalau tidak menggali potensi. Nah sekarang mau coaching istilahnya. Anak juga begitu, anak berantem nih, dudukin dua-duanya. Kamu kenapa tadi? Ada pusing. Kira-kira yang tadi kamu lakukan salah atau tidak? Betul. Iya, kamu tadi salah. Kamu harus begini. Nah itu salah Bu. Nah sekarang ya pendekatannya ini. Karena dianggapnya sekarang itu Bu, pendekatannya hak asasi manusia. Bahwa manusia itu punya hak untuk mengeluarkan pendapat, berhak untuk menyelesaikan solusinya masing-masing. Ya. Terus tadi catatannya apalagi kesepakatan itu ya tadi langsung kata kesepakatan dulu itu kata bulannya kamu ngomong pada seperti itu kurang tuh kerjaan KS ngomong kasar oke pak KS ngomong ya kan gitu ya yang tahu nih pak KS ngomong sampai hari ini nah itu tuh kan termasuk saya datang itu datang kan menggunakan pengawas itu ternyata dokter sekolah ujuk-ujuk gitu ya sekarang nggak boleh harus bikin kesepakatan harus bikin jadwal. Jadi pakai dong, kecuali sidang. Nah itu boleh, karena saya atasan. Saya boleh melakukan sidang, misalkan gini nih, ada hak misalkan gini yang terang ya, pacar izin, pacar ujung-ujung saya terungkap dari pacar. Itu mah jangan menganggap saya tidak sopan ya. Itu mungkin sidang atau ada kejadian yang luar biasa terkait bullying. Nah, ada anak yang sering bullying atau apalah, terciumlah sama kami. Ya, benar nggak nih misalkan di kelas 1 terjadi guru menindas murid misalnya itu boleh melakukan sidang ya, termasuk mungkin nanti hadis mungkinnya ujuk-ujuk doa itu tidak apa-apa itu beda lagi ya, tapi kalau untuk hal yang observasi, supervisi, monitoring itu harus terjadwal ya, harus terjadwal kecuali ada karaokean tadi tentunya karena terjadwal itu terjadwal itu sidang terakhir ada istilah lama dan istilah baru. Betul Bu, dalam perkembangan bahasa Indonesia banyak kata baru. Dulu kata-kata itu ada mempesona, sekarang memesona. Dulu itu ada kata istilah jadi ada istilah-istilah yang sangat halus yang sekarang sering digunakan. Terus babarangan juga sekarang mewarnai anak-anak, bukan mewarnai macam, mewarnai memberikan warna pada anak. Jadi ada istilah-istilah yang memperlembut, tapi ada yang pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan nanti Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru membuat kesepakatan identifikasi dulu. Tentukan apa yang ingin dicapai siswa pada akhir pembelajaran, tujuan, harus spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, dan berbasis waktu. Lalu istilah gaya mungkin Bu Doktor namanya ada istilah SMART ya, Bu ya. Ini sebab terkadang saya kadang suka lupa akan saya bahas sedikit. Sebab itu yang pertama adalah spesifik ya, terus kemudian measurable atau terukur,
kemudian achievable, dapat mencapai tujuan pembelajaran, dan terus relevan, kemudian timeable, yaitu berbatas waktu. Jadi tujuan pembelajarannya kalau untuk hari itu selesai gitu ya. Yang kemudian yang saya rekomendasikan untuk kegiatan selanjutnya adalah analisis kebutuhan siswa. Pahami latar belakang, kemampuan awal, dan gaya belajar siswa. Tadi sudah dijelaskan bagus pas kalau adanya pembelajaran diferensiasi ya. Terus gunakan asesmen awal atau asesmen diagnostik gitu ya. Nanti itu jadi sebelum melakukan atau membuat kurikulum baru nanti tahun 2025 lakukan dulu asesmen diagnostiknya Bapak Ibu. Bukan untuk menentukan anak ini lolos atau tidak di pada satu bukan, tapi untuk menentukan kebutuhan belajar. Yang ketiga adalah rancang kegiatan pembelajaran. Buat kegiatan yang bervariasi untuk memenuhi gaya belajar anak sesuai zamannya gitu ya. Ini kan sudah ada, ini kelas bisa begini, ini bisa digeser-geser ya Bu, bisa jadi geser-geser atau bergiliran bisa silakan ya. Dan kelas 1 butuh bisa ke sini, kelas 6 butuh pindah ke sini, bergiliran tempatnya. Jadi manfaatkan ini, jadi bisa silakan. Termasuk kembali yang akan dilaksanakan yaitu libatkan siswa dalam diskusi, dalam proyek dan eksperimen. Kemudian yang keempat adalah pilih metode dan strategi pembelajaran, itu yang tadi dibahas. Yang gunakan metode yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa Bu. Jadi kalau anaknya memang anaknya terdeteksi gitu ya, boleh menggunakan metode diskusi. Jadi tampung anak untuk mengungkapkan gairah untuk bicaranya lewat diskusi gitu ya. Kemudian lakukan juga diskusi kelompok atau pembelajaran berbasis proyek. Integrasikan teknologi jika memungkinkan. Komputer kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian susun materi dan sumber belajar. Pilih dan susun materi ajar yang relevan dan menarik. Gunakan sumber belajar yang bervariasi seperti buku, artikel, video, dongeng gitu. Misalkan terkait bullying, gak usah kita tahu video bullyingnya, ada kasus apapun kita ungkapkan. Ini anak-anak kemarin ada kejadian di kampung ibu tentang bullying, anaknya begini. Bukan menakut-nakuti Bu, tapi anak sekarang itu memang harus salah satunya dengan cara ditekan, dipush gitu ya, dengan hal-hal yang nanti diajarkan gitu ya. Kemudian yang keenam, merancang penilaian dan evaluasi. Buat alat penilaian yang beragam seperti tes, kuis, proyek, sekarang ada kuisis ya, dan lain-lain. Terus presentasikan, buat presentasi untuk mengukur pencapaian tujuan itu. Dipresentasikan Bu, ternyata yang berapa persen nih, makanya ada analisis ya, analisis. Kemudian buat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tuliskan rencana pembelajaran secara rinci, mencakup tujuan, materi, metode, langkah-langkah kegiatan, assignment, semua dibahas di mana yakin biasa. Kemudian lakukan refleksi dan revisi. Setelah pelaksanaan lakukan refleksi terhadap keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Misalkan gini Bu, kurang terus ngajar, saya punya pengalaman. Karena anak-anak suka cepat pulang, hiji-hiji masuk jadi ribuan ya Bu. Jadi dikasih kertas sticky note, tapi ya. Silakan bikin refleksi pelajaran hari ini. Apa yang kamu rasakan? Baik, gembira atau tidak silakan. Dan mau refleksi hari ini. Itu beres. Anak pulang, saya nggak pernah baca satu-satu. Dan saya kaget luar biasa besoknya. Anak-anak ternyata ada anak miskin Bu. Saya tidak paham materi hari ini karena Bu Iwi ngomongnya terlalu cepat. Itu kan jadi bahan refleksi kita ya Bu. Kan anak-anak kemarin jadi dikasih nama. Saya tidak marah, oh iya. Nah, anak-anak kemarin ibu ngajar terlalu cepat. Iya, sekelas Bu yang ngomongnya. Padahal yang nulisnya satu orang. Yang lain, saya bahagia hari ini. Saya punya teman. Itulah ya Bu yang anak-anak polos. Tapi ada anak yang kritis bukan Bu. Makanya ada betul kata ibu ada profil belajar Pancasila. Salah satunya adalah penerapan kritis. Dan kita sebagai guru harus merangkum itu. Kalau kita salah, mengucapkan kata maaf. Anak-anak maaf lagi itu minta kalian. Tapi anak-anak kan biasa tuh mengatakan maaf ada kita. Nah itu loh salah satu anak-anak betul ibu tadi ngajarnya terlalu cepat. Iya Bu, ternyata satu kelas. Bukan anak yang satu. Terus apa gimana? Ya Bu kalau matematika mau pelan-pelan saja. Oh jangan. Refleksi buat saya kalau besok ngajarnya tahun itu. Kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat. Saya kasih bagi. Diskusikan rencana pembelajaran dengan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan
dan saran. Neng yang ngajar Sasoca ngajar berapa tahun? 6 tahun. Keluarga S1. Belajar pedagogi? Tahu apa bedanya pedagogi sama andragogi? Beda ya. Kalau pedagogi itu untuk anak, kalau andragogi itu untuk orang dewasa. Jadi pendekatannya akan beda-beda. Kalau tidak paham, teruskan semua. Nah itu namanya rekan sejawat. Saya kan kumpul zaman jadi guru, Bu ada namanya Bu Elda, sekarang dia disebut jadi kodik ekro, udah pensiun, pengawas senior. Sebelum saya dilantik jadi pengawas, saya dipanggil jam 8 malam sampai sekitar 12 malam di Pampatahan. Karena kenapa saya Pampatahan? Dan saya tidak paham. Karena beliau lah guru saya. Saya itu kan ketemu belajar di SMK. Kan cara pendekatan dia, saya belajar sama ini, namanya tidak tentang apa, tentang hal yang pasti akan lebih bijak orang yang lebih dewasa pemahamannya. Manfaatkan itu, tidak ada kursus itu manfaatkan untuk kita berdialog. Karena kan udah orang SPG tua nya. masuk skenario Sekarang itu SPG dibuatkan anak saya bungsu. Jadi yakin anak-anak muda sekarang tentang pedagoginya bukan ada, bukan yang disebutkan mentah itu tak sasak benar. Kurang di pojok di kelas CSN. SPG dan pun di kelas tambahan di UPI. asal cenderung buruk. Malah di kuliah sekarang sedikit ya mata pelajaran mata kuliah pedagogi sedikit. Cuma kita terasa karena kita sering berinteraksi dengan anak. Ya, jadi manfaatkan ibu yang senior. Ibu senior ya sama ya. Paling lama dibaca sama. Manfaatkan beliau diskusi tentang pedagogi. Kalau untuk IPA, untuk matematika saya yakin neng mengelola dari SMA. Tapi untuk pedagogi silakan minta ilmunya ke beliau. Terakhir adalah libatkan siswa dalam perencanaan. Apalagi sekarang udah turun merdeka Bapak Ibu. Besok anak-anak kita belajar tentang penampakan alam. Tadi ada kelas 5. Kira-kira metode belajarnya seperti apa? Bukan keluar Bu, bukan ayah gunung ayah sawah. Boleh Bu? Boleh. Ujungnya kami kelas saya Bu, kumaha sih gunung teh Bu? Kumaha nyadap daun teh? Kumaha misalkan gitu ya. Bisa pernah dengar ada putri malu, benar tuh Bu? Daun teh malu, misalnya gitu ya. Nah gitu. Boleh berinteraksi dengan ajak kemauan. Ya, jadi akan lebih efektif gitu ya. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Itu saja mungkin Bapak Kepala Sekolah ada 10 rekomendasi yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi acuan nanti ke depannya untuk lebih baik di SD Partai 1. Itu saja. Kalau waktu sudah siap, saya mungkin sudah ditunggu di Cera. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Pengawas Dinas satu yang telah memberikan penguatan dan rekomendasi tentang program pemanduan perencanaan pembelajaran nanti semester berikutnya. Mungkin yang poin yang penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran Ibu Bapak sudah lebih tahu ya mungkin, tapi terima kasih Ibu penguatannya. Insya Allah tapi untuk kedepannya akan kita tindak lanjuti mungkin enggak untuk hari ini juga menurut saya belum tuntas karena masih bergabung di beberapa aspek dan tidak semua materi juga saya sampaikan dulu. Itu nanti setelah waktu tadi di depan mungkin jika ada umur juga bila misalkan kami dan misalkan tidak ada dalam jadwal observasi tidak ada jadwal kita akan sekolah bisa minta Teman di kampus itu. teman mungkin itu saja Ibu. Terima kasih Udah emang harus gitu kan cuma omong. mudah-mudahan target kita tercapai di semester mungkin usia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.